Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tanggal 15 Oktober 2024 masih bersama Mas Jen seputar kesehatan tubuh. Nah, untuk pembahasan sebelum-sebelumnya itu kita membahas organ tubuh, dan untuk kali ini di tanggal 15 Oktober 2024 ini Mas Jen akan membahas imun tubuh atau antibodi tubuh. Nah, antibodi tubuh ini juga sangat penting untuk tubuh kita karena imun tubuh atau antibodi tubuh ini difungsikan sebagai tentaranya tubuh atau perlindungan tubuh. Analoginya kalau untuk sebuah negara ini adalah polisi, TNI di situ. Tapi kalau untuk di tubuh kita ini difungsikan untuk menghalau salah satunya bakteri atau zat-zat yang berbahaya yang dianggap asing yang masuk ke dalam tubuh. Nah, Mas Jen akan membahas fungsi dari imun tubuh ini. Untuk yang kedua, bagaimana cara memperkuat imun tubuh ini. Yang ketiga, bagaimana efek yang ditimbulkan ketika imun tubuh ini lemah. Nah, untuk yang pertama, fungsi dari antibodi ini eh, seperti penjelasan di depan tadi, untuk menghalau apapun yang dianggap asing atau yang dianggap membahayakan oleh tubuh di situ. Tentunya seperti bakteri, bakteri jahat. Nah, bakteri ini bisa masuknya ke dalam tubuh karena eh, ada akses yang masuk ke darah. Salah satunya bisa luka luar, bisa luka dalam. Kalau untuk luka dalam biasanya luka usus, luka lambung, radang tenggorokan. Nah, itu tempat akses masuknya bakteri. Ketika bakteri ini masuk ke dalam tubuh atau ke dalam darah, barulah antibodi ini bekerja di situ. Jadi untuk pembahasan yang pertama, fungsi itu kira-kira seperti itu. Nah, yang kedua, bagaimana cara memperkuat imun tubuh atau tentara pada tubuh tadi. Nah, jadi tentara pada tubuh ini sama halnya tentara di sebuah negara. Jadi ketika tentara itu tidak banyak berlatih atau hanya tidur-tiduran di barak, nanti tentara-tentara itu akan sangat sulit ketika menghadapi perang yang sebenarnya perang atau perang asli. Makanya di tentara itu juga ada latihan, salah satunya latihan fisiknya untuk menghadapi suatu saat perang nanti, untuk kejiduan tembaknya di tubuh juga seperti itu. Sama, ketika imun tubuh kita ini tidak dilatih atau diperbuat malas, nah nanti ketika ada serangan yang benar-benar baik dari luka luar ataupun luka dalam, nah nanti tentara kita ini lemah atau tidak terlatih. Nah, bagaimana cara melatih imun tubuh atau tentara yang ada di dalam tubuh kita ini? Nah, dalam hidup ini ada istilah untuk di agama itu, kebersihan sebagian dari iman. Nah, atau bersih pangkal sehat. Jadi memang kata-kata itu benar, tapi ada sedikit yang perlu Mas Zen sampaikan. Ketika kita terlalu bersih, maka ya insya Allah tidak ada gangguan dalam. Nah, di situ imun tidak terlatih atau tidak belajar perang. Makanya kalau untuk di ajaran agama, terutama agama Islam, memang mengajarkan bersih, ada kata-kata sebagian dari iman tadi. Memang kebersihan itu baik, tapi ketika terlalu bersih itu nanti imun kita bisa melemah. Karena tentara yang di dalam itu tidak pernah mendapatkan atau tidak pernah terlatih perang. Ya, salah satu sunnahnya ketika bertemu orang kita bagusnya berjabatan tangan. Nah, rahasia di jabat tangan ini sebenarnya tangan lawan daripada waktu kita berjabat tangan tadi, tangannya juga mengandung bakteri. Nah, bakteri inilah yang masuk ke dalam tubuh. Dengan masuknya ke dalam tubuh tadi, imun kita siaga atau mode perang, pasang mode perang. Dengan memasang mode perang ini, akhirnya imun kita terlatih untuk
menghadapi nanti suatu saat kalau ada bakteri yang benar-benar bahaya ke dalam tubuh. Artinya apa? Hidup ini jangan juga terlalu bersih. Ada kalanya kita harus megang tanah dalam sehari. Makanya kalau di petani itu orang-orang yang masuk ke sawah, insya Allah umumnya itu imunnya bagus-bagus. Nah di situ. Jadi dalam sunnah juga makan tidak menggunakan sendok, pakailah tangan, tapi dicuci dulu. Karena apa? Waktu penggunaan tangan secara langsung itu masih ada bakteri bagus yang ada di tangan yang masuk ke dalam pencernaan, yang gunanya untuk membantu pencernaan juga, dan melatih perang untuk imun tubuh kita, sehingga imun tubuh kita setiap harinya dilatih. Nah nanti ketika terjadi gangguan yang sebenarnya, tubuh kita itu tidak kaget. Nah yang ketiga, pembahasan yang ketiga, bagaimana efeknya ketika imun kita itu melemah. Nah tentunya kalau tentara kita itu melemah, ya pasti pertahanan di sebuah negara itu juga nanti membahayakan bagi masyarakat-masyarakatnya. Nah, kalau efek dari imun yang lemah ini, efeknya tentunya nanti ketika kita bertemu seseorang yang sedang sakit, contoh flu atau batuk, nah itu tentunya kalau imun lemah kita mudah tertular atau mudah mengikuti wabah. Nah, tapi kalau kita kuat dalam tentara tubuh ini atau imun tubuh ini, ya insya Allah tubuh kita terlindung. Nah, contoh suatu saat kita ketemu orang pilek dan batuk, nah mungkin kalau imun-imun lemah itu setelah ketemu dalam 1 hari 2 hari itu mulai mengalami pilek juga. Tapi kalau imun kuat, ya insya Allah paling berefek sedikit, lalu tidak mengikuti batuk dan pilek. Nah makanya imun pada tubuh ini sangat penting. Nah ketika imun tubuh kita terlatih, yang artinya kita melatih dengan bakteri-bakteri baik, bakteri jahat juga, nah insya Allah imun kita ini dalam setiap harinya dipersiapkan mode perang. Nah alhamdulillahnya dalam pelatihan imun tubuh yang keseharian ini memperkuat kesehatan kita. Nah jadi setelah imun ini membaik, jadi kita langkah berikutnya tinggal memelihara organ-organ tubuh kita. Jadi untuk penyampaian di 15 Oktober ini, Mas Jen menyampaikan sedikit tentang imun tubuh yang tentunya ya sesuai apa yang Mas Jen tahu. Maaf dalam pembicaraan agak belepotan sedikit karena untuk berbicara ini Mas Jen memang bukan ahlinya. Nah, di sini ada tahap belajar. Tapi yang jelas ilmu-ilmu yang Mas Jen sampaikan ini tanpa ada seket, ini ilmu hafalan aja. Ilmu hafalan semasa Mas Jen masih belajar di kesehatan dan sehari-hari waktu dalam praktek. Nah mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan memberikan pengertian tentang imun tubuh. Nah jadi dengan kita mengerti imun tubuh nanti bisa mengschedule dalam keseharian bagaimana memiliki imun tubuh yang bagus dan bagaimana menanggulangi ketika imun kita lemah. Nah di situ itu aja yang Mas Jen sampaikan, semoga bermanfaat dan memberikan peningkatan kesehatan yang baik bagi khalayak ramai. Terima kasih bersama Mas Jen. Mas Jen undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.